2 unit kapal yang bersandar di dermaga Tanru Sampe, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mendadak hangus terbakar pada Sabtu 8 Agustus malam. Insiden yang terjadi sekitar pukul 18.15 WITA itu sempat membuat warga pesisir panik karena berlangsung tepat di waktu maghrib. 2 armada yang dilalap si Jago Merah tersebut masing-masing adalah kapal latih perikanan milik Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Negeri 3 Kelautan Jeneponto dan kapal penangkap ikan milik warga setempat bernama Haji Saro, 58. Peristiwa ini diduga bukan disebabkan oleh korsleting biasa, melainkan sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal, OTK, dan saat ini masih dalam penyelidikan, lidik, pihak kepolisian. Seorang saksi mata di lokasi kejadian, Saparuddin, 52, menceritakan bahwa kobaran api pertama kali terlihat muncul dari bagian dalam kapal latih milik SMKN 3 Kelautan Jeneponto. Awal kebakaran itu saat maghrib sekitar pukul 18.15 WITA, yang awalnya diduga dari ruang mesin kemudian merambat naik ke atas kapal latih perikanan milik SMKN 3 Kelautan. Kemudian apinya merambat ke kapal ikan milik Haji Saro, kata Saparuddin. Melihat kobaran api yang kian membesar, warga sekitar dermaga sempat berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Namun, usaha tersebut tak membuahkan hasil maksimal. Verona Films menghadirkan special screening film dan Bandung yang digelar di Kota Makassar pada Minggu 9 Agustus. Agenda tersebut berlangsung di Cinema 21 Mall Nipah Makassar yang dimeriahkan oleh para pemeran serta produser dan eksekutif film dan Bandung. Hadir langsung dalam acara tersebut produser film Titin Suryani, eksekutif produser Bedi, pemeran Alma Shanas Henen, pemeran Doni Razanzu dan pemeran Theo Suple. Produser film Titin Suryani mengungkapkan jika film tersebut diangkat dari novel karya Pidi Baik berlatar lokasi di Bandung. Sutradaranya adalah Rudi Soejarwo yang juga menyutradarai AADC. Sedangkan untuk filmnya sendiri berfokus pada perasaan, kerinduan dan kesunyian sesuai dengan kuota terkenal yang ada di Bandung, terangnya. Lebih lanjut disampaikan jika para pemain diberikan kebebasan untuk membangun karakter secara natural dan fleksibel. Eksekutif produser Bedi mengatakan bahwa film dan Bandung menyajikan kisah romansa khas anak muda dengan nuansa emosional yang kuat. Ditunjukkan pula hubungan persahabatan. Ini menegaskan pentingnya support system dari sahabat dekat, baik pada karakter pria maupun wanita, jelasnya. PT Bogatama Marinusa, Bomar Group, mencatat aktivitas ekspor produk udang yang cukup besar dengan rata-rata 13 hingga 15 kontainer per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% masih menyasar pasar Jepang hingga saat ini. General Manager, IM, Makassar PT Bogatama Marinusa, Jumri alias Riri, mengatakan Jepang hingga kini masih menjadi pasar utama produk udang Bomar. Namun, perusahaan mulai menyiapkan diversifikasi pasar karena permintaan dari Jepang dinilai berpotensi mengalami penurunan. Ekspor Bomar rata-rata dalam 1 bulan minimal 13-15 kontainer. Sekitar 80% masih ke Jepang, kata Riri, Jumat 7 Agustus. Menurutnya, perubahan demografi Jepang menjadi salah satu alasan perusahaan mulai memperluas pasar ke negara-negara Asia lainnya. Bomar kini mulai menggarap pasar Cina, Korea, Vietnam, India, serta sejumlah negara Asia lainnya. Kita rintis daerah Asia sekarang ini untuk tambahan karena 80% Jepang itu sudah mulai menurun, ujarnya. Riri menjelaskan,
Ekspansi pasar dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekspor sekaligus mengantisipasi perubahan permintaan di negara tujuan utama. Zulkifli, salah satu pelaku utama pencurian handphone milik seorang PNS di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, diringkus polisi. Penangkapan pemuda berusia 26 tahun ini dilakukan usai tim Resmo Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto yang dipimpin Aibtu Abdul Rasyad melakukan pengembangan pasca penangkapan seorang penadah berinisial B, 49, pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Berdasarkan hasil pengembangan, tim Pegasus kembali melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, Zulkifli di lokasi persembunyiannya sekira pukul 16.30 WITA di Maricaya, Kelurahan Benteng, Bangkala, terangkas Satreskrim Polres Jeneponto, AKP Nurman dalam keterangannya, Senin 10 Agustus. AKP Nurman menuturkan bahwa kasus ini bermula pada Kamis 28 Mei 2026 lalu sekitar pukul 14 WITA. Kala itu, korban Muhammad Jafar mengisi daya charger ponselnya di dalam mobil yang terparkir di depan rumah. Pelaku kemudian memanfaatkan situasi pintu mobil yang tidak terkunci saat korban masuk ke rumah untuk menunaikan salat. Akibatnya, korban mengalami kerugian material sebesar 4 juta rupiah.